Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV, apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional, juga semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini tentang kilas balik pendidikan di tahun 2022 yang sebentar lagi atau beberapa hari lagi ke depan nanti kita akan tinggalkan pemirsa tahun 2022. Apa sih catatan-catatan dari praktisi pendidikan, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waled Kabupaten Cirebon, kemudian juga Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Plumbon Kabupaten Cirebon di pagi hari ini. Tentunya mereka memiliki catatan-catatan maupun kesan-kesan tersendiri ya berkaitan dengan dunia pendidikan di kita di tahun 2022 ini pemirsa. Dan nanti akan saya kenalkan. Sebelum saya kenalkan, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa, beli LPG 3 kg wajib KTP, itu pemirsa. Kemudian ada pernyataan dari Pertamina, sudah masuk data P3KE, bisa lanjut beli. Ya, kemudian bansos yang dipotong dikembalikan. PT Pos Cirebon klaim sudah bertindak di internal. Selanjutnya menjadi urusan APH. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian saatnya paripurna, ingin pelayanan pada warga lebih maksimal. Ini para wakil rakyat ikut mendorong pemekaran wilayah timur Kabupaten Cirebon atau WTC. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Rebutan alat, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Nah, itu pemirsa dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon nih pemirsa. Dari halaman Kota Cirebon Metropolis, 13.779 orang nganggur. Ini ada pernyataan dari Badan Pusat Statistik. Jumlah tersebut masih kecil dari tahun 2021. Kemudian metode bertani purba cegah krisis pangan. Ya, kemudian luncurkan aplikasi status kepesertaan JKN. Ya, tahun baru dengan tema Hawaiian Party, itu pemirsa. Bangun roti lahu hingga jalan raya. PLN sukses jaga pasokan listrik saat Natal. Yaitu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebonnya di koran Radar Cirebon hari ini, 15.299 anak alami stunting. Nah, ini pernyataan dari Wakil Bupati Cirebon pemirsa, Ibu Ayu. Harus ada kolaborasi untuk turunkan angkanya. Kemudian perlu evaluasi cetak KTP di kecamatan. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya itu pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Saroni belum minta bantuan, LKBH Korpri tunggu pihak keluarga beri surat kuasa. Organda usung wacana angkot listrik, melihat kondisi angkutan kota di Cirebon yang makin memprihatinkan. Itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, saya kenalkan dulu di sebelah saya, ini biasa dipanggil dengan Pak Leo, karib disapa dengan Pak Leo ya. Ada Pak Subhan Leo SPD, Kepala Sekolah SMPN 1 Waled Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Pak Leo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Leo? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan di sebelah Pak Leo, ini pemirsa ada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Plumbon, Kabupaten Cirebon,
biasa dipanggil dengan Ibu Yati ya, Hajah Rukiati SPD. Selamat pagi Bu Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Yati? Alhamdulillah Oke, sehat. terima kasih nih sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Anda pun bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ya, topik yang nanti kita akan obrolkan kilas balik pendidikan di tahun 2022. Saya ke Bu Yati dulu nih. Bu Yati, Mangga. ini catatan Bu Yati di tahun 2022 dari dunia pendidikan. Silakan Bu. Apa catatannya nih? Pasti memiliki catatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Ya, silakan Bu. Sudah mengundang saya untuk bisa hadir di acara talkshow. Kilas balik yang ada di sekolah yang kami pimpin ya Pak Apip, tentunya cukup banyak yang menjadi catatan. Boleh dibilang banyak sekali ya, bisa, tapi sedikit sekali juga tidak begitu. Di antaranya pertama ditetapkan sebagai kepala sekolah SMP 2 Plumbon, itu catatan-catatan yang saat itu saya catat, itu diantaranya PR saya, itu WC, kemudian toilet toilet, itu untuk sarana ya, WC, kemudian yang kedua masih banyak lahan yang gorong-gorong ular itu seperti itu, kemudian musola yang saat itu belum selesai, ya. Adapun tidak layak untuk pakai, itu PR saya untuk sarana. Kemudian pembelajaran itu karena baru sembuh dari pandemi ya Pak ya, maka mungkin semua kepala sekolah itu punya program yang sama terkait dengan bagaimana cara pemulihan pembelajaran setelah pandemi begitu. Tentunya PR-nya cukup membuat kepala sekolah bekerja keras begitu. Apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki sekolah, terutama kegiatan belajar mengajar, agar mewujudkan generasi yang unggul ya, mutu pendidikan yang sangat signifikan begitu. Oke, itu di tahun 2022 apa yang disampaikan Bu Yati itu semua akhirnya bisa terselesaikan. Alhamdulillah. Ya, musola. Alhamdulillah. Pada saat itu saya PR pertama kan membuat spesifikasi ya. Apa dulu? Oh, ini siswanya cukup banyak, maka yang sangat urgen adalah membuat WC begitu. Karena standarnya 25 siswa untuk perempuan itu satu WC gitu. Sedangkan laki-laki kan 40. Nah, ini tidak sangat memadai. Wah, kalau sudah mulai belajar tatap muka kembali, bagaimana nih solusinya? Maka saya solusinya itu WC dulu. Alhamdulillah selesai dengan toilet sudah selesai lah ya. Selesai ya. Kemudian setelah itu musola. Lalu musola kami rembukan dengan teman-teman dan alhamdulillah menghasilkan yang sangat signifikan, bisa dilaksanakan untuk berjamaah. Baik itu zuhur ya, kemudian oleh guru dan kemudian sholat duha, lalu kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain itu. Lalu yang ketiga itu PR saya, bagaimana caranya supaya lahan yang seperti hutan sebagai gorong-gorong ular itu bisa. Gorong-gorong ular maksudnya Bu? Ada Pak, banyak gorong itu ada ular ya? Iya. Ya, kemudian sekarang sudah diselesaikan. Oh, alhamdulillah semua sudah tidak ada lagi. Hampir tidak ada itu lahan itu ya itu itu di tahun 2022. Itu dari PR saya untuk fisik sedikit lagi tinggal mempercantik-cantik saja itu ya, luar biasa. Nah, ya. Dan tentunya di tahun 2023 juga ada nanti yang akan dilakukan juga oleh Ibu Bu ya. Oh, pasti itu. Apa sudah itu Bu? Tapi tahan dulu Bu ya. Iya. Saya ke Pak Leo nih. Pak Leo, itu catatan tadi dari Bu Yati di SMP Negeri 2 Plumbon ya. Betul. Sama itu menyulap dalam tanda petik fisik ya, yang dulunya musola tidak memadai, kemudian coba dibangun, direhab,
akhirnya sekarang sarana persarananya lebih inilah ya, lebih lengkap ya. Nah, silakan kalau Pak Leo bagaimana nih di SMPN Satuan Kabupaten Cirebon? Silakan. Terima kasih. Saya ketika di awal tahun 2022 ini melihat bahwa SMP Negeri 1 Walet itu harus berjuang bagaimana mengutamakan pemenuhan sarana fisik. Berarti mirip-mirip dengan 24 ya? Betul. Karena apa? Karena SMP Negeri 1 Walet ini adalah sekolah yang sudah tua. Mereka berdiri tahun 1967. Ini yang sudah tua di wilayah timur sudah ya? Tua. Di wilayah timur Kabupaten Ya, Cirebon. di bawahnya SMP yang lain memang, tetapi kawasan Walet ya paling tua. Karena apa? Karena memang Kecamatan Walet pada waktu itu kecamatan yang cukup besar. Kemudian lulusan SD-nya itu cukup banyak lulusannya. Sehingga SMP Walet ini menjadikan sekolah favorit di Kecamatan Walet. Oke. Nah, sementara sekolah itu letaknya sangat strategis, tetapi luas lahannya sedikit. Lahannya sedikit, sehingga kami dengan komite sekolah juga guru-guru atas restu dari Dinas Pendidikan mengupayakan bagaimana perluasan lahan itu dilakukan, sementara lahan di belakang itu sudah tertutup semua. Tidak mungkin lah ya. Tidak mungkin. Akhirnya perluasannya ke atas, Pak. Akhirnya ketika SMP Negeri 1 Walet pada waktu tahun 2021 itu mendapatkan bantuan rehabilitasi senilai 1,5 sekian M, itu saya mengusulkan untuk tidak direhab, tetapi dipugar kemudian membuat lahan baru di atasnya. Di atas, gitu. ya. Alhamdulillah atas itu di tahun 2022 nih, Pak? Di tahun 2021 menjelang 2022 pada waktu itu. Alhamdulillah lahan sudah ada. Kebutuhan kelas kami itu kekurangan 8 rombel. Karena terus terang saja, saya ini kepala sekolah yang kalau siswa sih mungkin Badung, gitu Mas Afif. Kenapa dikatakan Badung? Karena selalu kalau saya perhatikan, kalau anak Badung itu kan kreatif gitu kan. Dia tinggal dipoles aja oleh kita, dimarahin juga marahin untuk moles keberaniannya aja kan, gitu ya? untuk diarahkan ke arah positif. Oke. Nah, saya di situ menolak rehab, kemudian jadilah lahan baru di atas sebanyak 6 lokal di atasnya, lahan untuk 6 lokal. Sementara kebutuhan kita 8. Karena sebelumnya SMP Negeri 1 Walet itu hanya dapat menyerap 788 siswa. Sekarang sudah boleh dilihat sama Mas Apip kapan-kapan tuh berkunjung ke SMP Negeri 1 Walet. Oke, tahan dulu ya. Siap. Pak Leo dan juga Bu Yati dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, berinteraktif langsung, silakan Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda dan juga pertanyaan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ini sudah ada satu WhatsApp yang masuk, nanti akan saya baca ya. Dan saya kembali ke Pak Leo. Pak Leo, tadi terputus jeda iklan ya berkaitan dengan lahan itu yang tadi Anda sebutkan. Jadi sekarang lahan itu bertambah ke atas gitu ya. 6 ruang kelas baru. Untuk 6 ruang kelas baru, betul. Ya, kemudian sarana fisik apa lagi? Sarana apa lagi yang dilakukan oleh Pak Leo? Silakan. Untuk sarana yang lain itu saya mengutamakan sesuai dengan apa yang diprogramkan pemerintah daerah, yaitu budaya bersih. Budaya bersih.
saya dengan teman-teman mengupayakan bagaimana siswa itu membudaya bersih itu tidak hanya di sekolah. Menanamkan Budaya bersih itu tidak hanya di sekolah, tetapi mereka akan bisa berimbas di lingkungannya. Kemudian mereka juga akan memiliki konsep bagaimana mengembangkan pengelolaan dari sampah itu. Nah, alhamdulillah di SMP Negeri 1 Walet ini boleh dikata sekolah yang bebas sampah walaupun belum bersih, gitu. Kenapa? Karena memang budaya. Itu ide awalnya dari mana itu Pak Leo? Harus bersih nih yang diutamakan gitu. Ya, karena awalnya saya datang ke situ sekolah itu diklaim oleh lingkungan bahwa sekolah yang paling tidak bersih lah, iya kumuh. Ya. Betul. Akhirnya saya dari situlah bergerak, kemudian saya mencari pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan yang menjadi kepala sekolah di wilayah yang lain, sehingga kita mengupayakan hal itu. Di antaranya dengan anak tidak boleh jajan dengan bungkus plastik, gitu. Mereka membawa wadah. Kemudian kalau minum mereka membawa tempat minumnya sendiri. Kemudian disarankan untuk membawa. Berarti mengurangi plastik ya? Betul, sampah untuk plastik, mengurangi sampah plastik karena itu yang membuat banjir, Mas. Di SMP Walet kalau sampah tidak ditangani, got yang ke belakang ke arah lingkungan itu ketutup, udah banjir. Banjir ya? Betul. Yang lalu seperti itu. Baik. Itu yang dilakukan oleh Pak Leo di tahun 2022 ya. Betul. Nah, pengelolaannya seperti apa? Mereka juga akan menerapkan di lingkungannya. Kami membuat prototipe pengolahan sampah, yaitu tungku pembakaran sampah. Kayak yang sudah diluncurkan di Kabupaten Cirebon tentunya, di desa-desa kan seperti itu. Saya coba diterapkan SMP 1 Walet melakukan itu ya. Betul. Oke, tahan dulu Pak Leo, saya ke Bu Yati lagi nih. Bu Yati, silakan Bu Yati. Yang tadi disampaikan Bu Yati kan dari sisi sarana, ya fisik, ya sarana prasarana. Kemudian dari sisi yang lain apa gitu Bu, untuk mengimbangi fisik itu Bu? Betul. Saya sebagai figur sentral, ya, tentunya harus memiliki program terkait dengan progres, baik itu progres sarana maupun akademik dan non akademik. Ya. Sebelumnya pastinya sudah bagus SMP 2 itu akademiknya. Saya hanya menambahkan pembiasaan yang semula belum ada karena memang pandemi Pak waktu itu ya 2 tahun. Tentu gitu itu ya. Sangat akan mempengaruhi ya untuk untuk pembentukan karakter anak-anak yang menjadi lebih baik gitu ya, karena karakter itu terbentuk dari pola pembiasaan gitu ya. Gitu. Maka saya menerapkan sebelum belajar itu pembiasaan dengan program namanya program Hatam Quran bareng. Jadi gimana, bareng. Nah, teknisnya itu kami bikin komitmen Pak. Sebelum memulai pembelajaran di tahun ajaran baru itu, saya membuat komitmen bersama orang tua siswa, seluruh sosialisasi dan guru gitu, bahwa sekolah itu dimulai jam 7. Jam 7 TET itu harus sudah ada di dalam kelas. Jam 7 gitu. Teng. Iya, begitu ya. TET bahasanya istilahnya karena pakai itu ya. Nah, kemudian itu berlaku kepada siapa saja, siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu, termasuk kepala sekolah gitu. Jam 7, iya, jam 7 itu sudah masuk lingkungan sekolah. Ketika terlambat itu komitmennya tidak bisa mengikuti pembiasaan, maka ada di luar gerbang. Termasuk saya jika terlambat akan berlaku seperti itu, itu ya. Itu jadi saya juga pagi-pagi itu Pak, repotnya seperti apa di rumah ya harus segera berangkat karena malu kalau ada di luar pagar begitu. Dan itu berjalan alhamdulillah semua komitmen seperti itu ya. Kemudian membuat pembiasaan teknisnya itu semua masuk kelas didampingi oleh guru pengajar jam ke-1. Jam pertama. Ya, jam ke-1. Dan saya akan keliling ketika ada yang terlambat gurunya. Di situ tidak ada guru yang mendampingi di kelas tersebut itu. Nah, itulah
kewajiban saya gitu ya sebagai seorang manajer itu ya. Kemudian setelah itu baca sampai dengan 20 menit gitu. Baru dilanjutkan dengan jam ke-1. Dan alhamdulillah kemarin tepat di Maulid Nabi itu khatam, Pak. Iya, dan tepat 1 tahun saya di SMP dinas di SMP Negeri 2 Plumbon. Saya memanggil beberapa wali murid untuk ikut ikut dalam kegiatan hatam Quran tersebut atau khatmil Quran ya istilahnya itu. Iya, khatmil Quran. Dan beliau sangat antusias dan senang sekali dengan program tersebut itu. Di antaranya untuk pembiasaan. Iya, dan untuk pagi sebelum sebelum masuk kelas sambut siswa itu sih hal yang biasa yang dilakukan oleh itu setiap biasanya, kepala sekolah. Baca Qurannya kapan gitu, Bu? Pagi? Pagi jam 7 Pak. Ada waktu 20 menit. Itu semuanya dari sumber suara, kemudian semua menyimak. Semua kelas itu? Semua kelas. Jadi kalau anak tersebut, anak laki-laki khususnya Pak ya, peserta didik laki-laki kalau setiap hari mengikuti dari sumber suara, maka anak tersebut hatam Pak 1 tahun. Gitu. Tanpa membaca di rumah, mungkin kan di rumahnya tidak membaca ya Pak ya, gitu. Di sekolah karena dipaksakan begitu tuh. Hatam Quran Pak itu tuh. Saya sampaikan kepada orang tua siswa. Jadi putra-putri Bapak itu kalau misalkan mengikuti setiap hari secara istiqomah, alhamdulillah putra-putri Bapak itu hari ini nih hatam ya, dengan senangnya para orang tua yang saya panggil itu. Di antaranya untuk kegiatan pembiasaan gitu ya. Oke, tahan dulu ya Bu Yati ya. Saya kembali ke Pak Leo. Pak Leo, itu kan pembentukan karakter di SMPN 2 Plumbon ya. Nah, selain yang tadi disebutkan pembentukan karakter bersih-bersih, ada lagi nggak gitu Pak Leo di SMPN 1 Walet? Ya. Apa itu? Jadi saya sih menekankan ke arah kedisiplinan karena kalau kegiatan pembiasaan yang kaitannya dengan pembentukan karakter beribadat itu sudah berjalan dengan bagus. Kemudian penekanan yang lain ketika kita pasca pandemi itu siswa itu ogah-ogahan datang ke sekolah tepat waktu, maka pembiasaan itu mungkin akan dimodifikasi seperti dari sekolah yang lain ya. Masuknya pukul berapa sih Pak? Kalau masuk tetap jam 7, hanya sebelum jam 7 siswa itu harus datang. Kemudian datang itu bukan jam 7 kurang 15 gitu. Betul. Ya. Jadi salam sapa senyum sapa salam itu dilakukan dengan cara yang lain, yaitu caranya bagaimana Pak? Dengan pemeriksaan kebersihan diri siswanya. Di antaranya yang orang lain salam, kalau kami di Walet memeriksa kuku. Artinya apa? Ini saya ingat dulu nih Pak kalau kuku itu. Betul. Kalau ada panjang dikit, tak lagi gitu. Betul. Enggak, kami menyediakan alat potong kuku sebanyak mungkin, ya betul. Nanti ketika mereka ada yang panjang tidak ditegur, hanya diarahkan untuk potong kuku seperti itu. Artinya itu juga kan mengantisipasi bahaya karena siswa itu kan terkadang suka pada jahil, kalau kukunya panjang itu kan bahaya. Mengantisipasi itu seperti ya, itu, betul. Dan alhamdulillah kedisiplinan pagi itu ya bisa tercapai. Ya tentunya harus ada kiat kita bagaimana kita juga dan itu tadi ya harus istiqomah dan konsisten itu terus agar terbentuk karakter kan. Oke, tahan dulu ya Pak Leo dan juga Bu Yati dan pemirsa, nanti akan saya baca ada 3 WhatsApp yang masuk. Dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa dan ada 4 WhatsApp yang masuk dan saya baca di antaranya ini WhatsApp dari Bapak Haikal di Kedawung ya, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Salut dan apresiasi untuk dua kepala sekolah yang saat ini menjadi narasumber di RCTV katanya ya. Dan semoga kegiatan tadi untuk membentuk karakter ini bisa terus konsisten katanya Bu, karena kita tahu bahwa anak-anak milenial saat ini saya usul itu harus dibentuk karakternya
berkaitan dengan tata krama dan juga sopan santunnya, Bu. Ini yang banyak dikeluhkan saat ini katanya. Ibu, silakan menanggapi ini dari Bapak Haikal Kedaung. Terima kasih atas pertanyaannya, kemudian supportnya. Terima kasih. Kami tentunya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ya, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, begitu. Maka tentunya apa-apa yang sudah saya laksanakan, bila itu baik menurut Allah, menurut publik, maka akan tetap saya teruskan dengan catatan akan lebih memperbaiki. Dan untuk tahun 2023 itu insya Allah yang pembiasaan itu ditambahkan Pak Habib gitu ya. Di antaranya yaitu tidak hanya program Hatam Quran tapi program Hafiz. Itu ya. Dari Selasa sampai dengan Kamis itu juz 30. Hari Jumat itu selain yang sudah terbiasa yaitu melakukan sholawat, bersolawat, bertawasul dan bersolawat, itu akan saya tambahkan dengan membaca surat Yasin tanpa melihat satu sekian ayat harus sekian ayat di luar begitu. Kepala lah ya. Iya begitu. Dan hari Sabtunya itu sudah saya sampaikan, sudah saya rapatkan, itu hari Sabtunya khusus untuk menghafalkan surat Al-Waqiah itu. Dan terkait dengan sopan santun dan tata krama itu betul sekali, dan itu tidak hanya menjadi PR praktisi pendidikan, karena praktisi pendidikan itu tidak hanya dalam lingkungan sekolah ya, lembaga sekolah, tapi juga lingkungan keluarga seperti apa yang tertuang dalam regulasinya kan sudah ada ya. Itu keterlibatan keluarga dalam pendidikan, kalau tidak salah nomor 50 tahun 18 gitu ya, itu insya Allah ya, ketika anak itu melakukan hal-hal yang kurang baik, langsung ditegur dengan baik-baik. Nah, kalau duduk tidak boleh seperti itu. Contoh melihat anak yang kurang duduknya dengan di atas, nggak boleh begitu. Yang baik seperti ini. Dan itu semua pendidik ya di sekolah kami sudah terbiasa menegur yang seperti itu. Ketika anak pun makan sambil jalan, itu guru-guru selalu mengingatkan, duduk dulu baru makan, jangan sambil jalan. Seperti itu. Jadi insya Allah Bapak Haikal ya, harapannya untuk memperbaiki karakter anak menjadi lebih sopan dan lebih baik, itu insya Allah menjadi pembiasaan kami menegurnya dengan seperti seorang ibu di rumah. Begitu. Baik, ini satu lagi ini ya, WhatsApp yang masuk ini dari Ibu Nia di Mundu Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, ini juga sama dengan Bapak Haikal, Ibu Nia juga memberikan apresiasi di tengah tawuran antar pelajar nih. Ya, mudah-mudahan pendidikan karakter yang tadi ditanamkan sejak SMP ini bisa meresap hingga ke tingkatan SMA katanya, agar bisa meminimalisir tawuran antar pelajar. Silakan Pak Leo menanggapi Ibu Nia, menjawab Ibu Nia di Mundu. Betul, terima kasih Ibu Nia. Sebetulnya tawuran itu semacam trendy dari anak-anak sekolah yang sedang berkembang mencari eksistensi dirinya. Sebetulnya itu juga jangan dilihat bahwa itu adalah sebuah permasalahan yang sangat mengganggu pada berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Itu tidak semua siswa ikut dalam tawuran itu. Jadi hanya beberapa gelintir mereka bergabung dalam satu komunitas. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui ketika terjadi tawuran, berarti bahkan misalkan dari sekolah kita, berarti di sekolah kita itu lengah dalam pembinaan bagaimana mereka bisa berubah gitu kan, menjadi anak yang baik. Jadi dari perkembangan teknologi yang sekarang mereka gunakan, yaitu dengan menggunakan gadget itu, tentunya kita ketika ada kabar anak kita terlibat, kita akan bisa katakan mengantisipasi untuk berikutnya tidak terjadi lagi seperti itu. Dan itu hal-hal yang wajar, dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan lebih
akan lebih intens lagi bagaimana menanamkan karakter supaya siswa itu memiliki kesamaan menjadi pelajar Pancasila yang bagus begitu. Oke, jadi ingat pelajar Pancasila, Betul. jadi ingat kurikulum Merdeka nih. Nanti juga akan saya tanyakan ya, berkaitan dan pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah Bu Yati maupun sekolah Paleo ya. Betul. Tadi intinya tadi Ibu Nia juga menyampaikan semoga harapannya bisa meminimalisir tawuran antar pelajar, geng motor gitu Paleo. Yang betul. sekarang itu katanya sangat mengkhawatirkan, terutama geng berandalan bermotor itu Pak Leo. Iya. Betul. Barangkali saya menambahkan Iya, ya Mas silakan. Afif ya, Ya, iya, Ti. salah satunya itu cara untuk mengurangi tawuran itu, yaitu menggiring anak untuk ikut eskul Pak. Oh iya, Ya, menggiring anak. Ah, Jadi semuanya harus ikut karena untuk saat ini ada yang anak-anak yang aktif saja yang ikut Kalau eskul. eskul di SMPN 20 Mun apa aja Bu? Eskulnya banyak Pak, ya diantaranya ya kalau PMR, Fibra itu sih sudah yang Itu lumrah pramuka, itu udah itu sih biasa, yang ya, udah biasa biasa, itu ya. lumrah lah. Tapi yang mengundang dari luar itu diantaranya tari itu ya, jadi memfasilitasi anak-anak yang punya potensi untuk seni tari, begitu saya panggil dari luar karena tidak ada. Kemudian silat juga saya panggil dari luar, iya gitu. Ini pelatihnya? Iya pelatihnya gitu. Jadi saya cari. Nah saya ini di tahun 2023 saya kepengen sekali dengan ensemble musik gitar gitu. Tapi nggak tahu terlaksana tidak. Tapi pesimis saja begitu ya. Ingin sekali punya ensemble dan itu akan menggiring anak-anak yang berbakat gitar dengan seni asik, ya? itu Seni ya? dengan Baik. asik anak-anak tersebut di lingkungan sekolah, insya Allah aman Pak. Iya, itu ya. itu Baik. diantaranya. Oke, Pak Leo, ini yang tadi Pak Leo sebutkan perluasan lahannya ke atas itu anggaran didapat dari mana Pak Leo? Kalau lahan yang sudah ada itu kan dari bantuan dari pemerintah. Kemudian untuk pelaksanaan pemenuhan sarana kelas, kita kepala sekolah tidak bisa serta-merta selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah tentunya. Betul. Kita gali potensi masyarakat. Alhamdulillah di tahun 2022 ini saya sudah bisa membangun 3 ruang kelas baru di atas lahan yang sudah disediakan oleh Itu atas pemerintah partisipasi itu. dari orang tua peserta didik? Betul, atas partisipasi dari orang tua siswa, atas partisipasi dari alumni yang sudah berhasil. Kebetulan di SMP Negeri 1 Walet itu ada beberapa yang bisa terdata, beliau-beliau ini adalah konglomerat. Sehingga kita bisa minta semen hanya 100 sak saja sih udah langsung kirim aja gitu. Alhamdulillah potensi ini masyarakat jalinan yang bagus nih betul. ya. Komunikasinya antara sekolah dengan alumni. Berarti Betul. punya stakeholder. Iya. Punya stakeholder kebetulan itu. Jadi ada alumni, kemudian ada yang bisa publikasi, kebetulan komite sekolahnya handal. Kebetulan ketua komite sekolahnya handal, kemudian beliau mempublikasi. Baik. Dan akhirnya terwujudlah 3 ruang kelas di atas. Cuman belum ada tangga naik gitu. Ya. Betul. Baik. Nah, kalau di SMPN 20 Mun sendiri Bu, jalinan antara sekolah dan alumni bagaimana Bu? Tapi tahan dulu nih Bu ya. Oke, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa segmen terakhir. Saya masih membuka Anda untuk bergabung kembali ya. Baik Anda bisa berinteraktif langsung ataupun lewat WhatsApp. Dan ini ada WhatsApp yang baru masuk ini Bu, dari Mas Hari di Kaliwulu ini Bu. Oh iya. Ya, ini juga berpendapat dan ingin menanyakan, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon atau SPC. Ingin menanyakan
kebetulan ini di salah satu sekolah swasta di Bode lagi nonton juga katanya. Oh iya. Nonton Selamat Pagi Cirebon, ingin menanyakan Ibu Bapak kegiatan di bulan suci Ramadan, kebetulan beberapa bulan lagi katanya ya. Ini di hitungan saya kurang lebih 86 hari lagi nih Bu, bulan suci Ramadan. Itu kegiatannya apa baik di Walet maupun di SMPN 2 Plumbon? Terima kasih. Silakan Pak Leo dulu, Pak Leo. Terima kasih kepada Mas Hari di Kaliwulu. Kaliwulu untuk kegiatan di bulan suci Ramadan. Insya Allah di sekolah kami itu akan tetap dilaksanakan seperti pelaksanaan yang sudah-sudah. Artinya di tahun-tahun di Ramadan sebelumnya, bahwa setiap hari anak itu diajak bersolawat, kemudian Itu selama berapa hari Pak? selama pembelajaran di sekolah. Nah, ketika di rumah juga mereka melaksanakan tugas yang kedua, di samping bersolawat bersama, dilanjutkan dengan tadarus. Kan ada kelompok kelas. Nah, di kelompok kelas itu targetnya kita nggak terlalu memberatkan karena anak-anak juga mungkin ada tadarus di lingkungannya. Jadi di sekitar 32 siswa di kelas itu harus selesai dalam 1 bulan Ramadan ini bisa khatam gitu. Nah, setelah itu nanti di saat-saat menjelang zakat fitrah, mereka itu kan akan datang ke sekolah. Disitulah kita mengadakan doa khatam seperti itu. Jadi yang utama itu khatam Quran. Kemudian di sesi yang lain ketika kaitannya dengan kalender akademik, tentunya ada kegiatan yang khusus, kegiatan Ramadan yang sifatnya dengan cara pemberian semacam pesantren kilat, tapi yang sederhana. Kita kemas yang sederhana karena memaklumi bahwa tidak semua siswa itu bisa mengikuti ala pesantren kan gitu. Jadi kita modifikasi dengan kondisi nyata yang ada di sekolah. Baik, seperti itu. Ya. Silakan Bu Yati. Kalau di SMPN 2 Plumbon seperti apa katanya? Terima kasih Mas Habib. Halo Mas Hari ya, orang Kaliwulu ya gitu. Baiklah, untuk di SMP 2 Plumbon tentunya sama seperti hari-hari biasa. Itu tetap melaksanakan KBM, hanya alokasi waktunya dikurangi. Yang biasanya 40 menit menjadi 30 menit begitu. Yang 1 jam pelajaran tatap muka itu jam pelajaran 1 jam pelajaran itu yang biasanya 40 menit menjadi 30 menit. Kemudian materinya juga tidak seperti biasanya. Mungkin kalau hari-hari biasa itu materi umum ya, kalau pelajaran IPA, pelajaran matematika. Nah, ini untuk bulan Ramadan khusus untuk materi keagamaan. Ada yang kebagian mungkin tentang akhlak, ada yang kebagian tentang tajwid, ada yang jadi semua itu mendapatkan tugas, tapi masuk kelasnya sesuai dengan program seperti hari-hari biasa. Hari biasa itu. Ya, iya. seperti biasa. Kemudian mungkin baru jam pelajaran aja yang dikurangi alokasi waktunya saja yang dikurangi dari 40 menit menjadi 30 menit gitu. Tapi isinya tentang keagamaan gitu. Baru 1 minggu kemudian 1 minggu lagi mau libur itu khusus untuk tadarus atau mengaji gitu. Yang belum bisa baca Quran nantinya akan dikumpulkan jadi satu. Itu akan dibimbing oleh 3 ustadz yang ada di sekolah itu khusus untuk mengajarkan mengaji ya, karena masih ada anak-anak yang belum bisa mengaji dengan baik begitu, dengan benar, bukan dengan baik, dengan benar. Jadi khusus 3 ustadz ini untuk memberikan pembelajaran BTQ lah istilahnya, baca Quran dan tulis Quran. Iya, tulis Quran. Itu diantaranya untuk sekolah kami yang sudah akan kami launchingkan seperti itu. Sudah kami buat programnya. Oke. Pak Leo, kalau kurikulum merdeka di SMPN 1 Walet itu sudah dilaksanakan belum Pak? Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Sebetulnya gini Mas ya, yang namanya pendidikan dari sejak zaman Ki Hajar Dewantoro, yang namanya kurikulum itu sama saja seperti itu. Capaian target
pembelajaran kan gitu. Itu namanya kurikulum kan gitu. Kemudian sekarang dikemas dengan ada istilah kurikulum merdeka. Asal jangan diplesetkan jadi kurikulum merdeka tentunya ya. Saya khawatirnya seperti itu. Jadi sebetulnya kemasannya saja karena kita tahu bahwa dunia pendidikan atau pendidikan itu dinamis. Jadi pelaksanaannya itu akan mengikuti perkembangan zaman. Ketika kita dilanda pandemi, kemudian pembelajaran dengan menggunakan IT, tentunya itu akan cocok dengan menggunakan kurikulum merdeka yang sekarang kita laksanakan. Baru awal kita laksanakan. Karena apa? Karena semuanya, kalau misalkan karakter, dulu juga ada penekanan karakter ketika kita belajar di sekolah dulu, penanaman karakter, akhlak, budi pekerti dan semua itu sebetulnya hanya kemasannya aja yang berbeda sekarang. Kalau dulu siswa yang berbudi pekerti luhur, sekarang dinyatakannya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sebetulnya intinya sama. Jadi jangan dianggap sesuatu hal yang baru sehingga membuat gamang kita dalam melakukan atau melaksanakan pendidikan di sekolah kita seperti itu. Ya, kalau di SMPN 24 bagaimana, Bu? Pelaksanaannya? Iya, Mas Apip, terima kasih. Ya, tentunya sudah, karena semua sekolah nih, khususnya untuk negeri ada 80, itu Pak Kadis yang sekarang itu Pak Haryanto yang bekerja dengan lari cepat itu tuh akan memantau langsung mana sekolah yang belum melakukan implementasi kurikulum merdeka begitu. Nah, di tahun ajaran 2022-2023 kami ya sekolah ya khususnya negeri itu sudah semua melakukan implementasi kurikulum merdeka gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Mas Menteri dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan, kemudian mewujudkan generasi yang unggul gitu ya, kemudian juga percepatan mutu pendidikan itu setelah pandemi. Itu ya. Nah, itu kalau di Walet sendiri kan ada tuh kearifan lokalnya yang budaya, yang emping ya seperti di Kedawung itu ya. Kalau di Walet apa itu, Pak? Di Walet itu untuk ke arah makanan tidak ada sih sebetulnya. Jadi lebih diarahkan ke rata-rata budaya, bukan budaya ya, usaha di kearifan lokal mereka itu adalah berwira swastanya itu dengan bekerja ya, bekerja di galian pasir, kemudian bekerja di pabrik-pabrik, kemudian ada yang merantau juga. Jadi untuk mengarah ke arah produksi yang sifatnya bisa menjadi ciri khas itu tidak ada. Tetapi di Kecamatan Walet itu memang ada produksi kayak semacam apa sih, kue yang warna-warni dari yang digoreng itu apa ya Bu Haji namanya? Apa itu? Yang kayak opak gitu lah kalau kata saya sih. Cuman saya nggak warna-warni bentuknya. Ya warna-warni, ada yang merah, putih, ada yang hijau, kuning kayak gitu. Apa namanya itu? Itu diproduksi di sebuah desa dan memang tapi tidak produksi banyak dan tidak booming lah. Kalau di Plumbon apa Bu kearifan lokal yang dimunculkan di Kearifan lokal, kearifan lokal itu kan jangan rotan, jangan usaha rotan. Oh tidak, belum mampu sampai sana gitu ya. Kearifan lokal itu kan salah satu proyek ya, dari profil penguatan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu ya. Salah satunya kearifan lokal. Untuk sekolah kami sudah 3. Satu yaitu wirausaha, kedua kearifan lokal. Kearifan lokal ini saya mengambilnya yaitu karena di Plumbon itu banyak tanaman sampel, banyak tanaman sampel itu campu Pak, Mas Apip, iya singkong, bahasa Jawa ya kecampu ya, bahasa itunya tuh singkong itu ya. Nah itu bagaimana menjadikan
singkong ini menjadi beberapa macam jenis makanan gitu. Iya. Ya macam-macam Pak, sampai 15 macam itu kami buat itu. Sampai Dan bolu itu sudah dipraktekkan, dan Bu? sudah dipraktekkan itu untuk kearifan lokal itu ya. Baik. Dan kemarin untuk wirausaha itu sekolah kami Plumbon 2 itu mencoba untuk membuat telur asin. Iya. Di situ muncul kreativitas anak, Pak. Telur asin itu tidak ada yang rasa pedas. Dicoba kata anak-anak, ibu dicoba ya dengan yang rasa pedas begitu. Nah itulah fungsinya P5 itu. Baik. Dan sayang sekali nih Bu Yati, Pak Leo, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Nah, silakan Pak Leo, closing statement singkat saja pesannya untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk masyarakat di sekitar sekolah SMPN 1 Walet. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Apip. Kami dari khususnya dari SMP Negeri 1 Walet menghimbau kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa tentunya, ketika situasi libur di akhir semester 1 ini dilaksanakan bertepatan dengan libur tahun baru, Natal dan tahun baru, tentunya anak-anak ini akan susah dikendalikan karena kebetulan mereka ada di rumah. Mohon sama-sama untuk ikut menjaga agar anak-anak ini bisa baik dan tetap dijaga di rumah, tidak terjadi hal-hal yang seperti yang sifatnya tawuran dan lain sebagainya. Itu harapan saya, dan nanti kembali ke sekolah sekitar tanggal 9 Januari. Gitu ya. Oke, silakan Bu Yati, closing statement singkat saja. Saya juga sama-sama selaku figur sentral, sama seperti dengan Pak Leo, tentunya punya harapan yang sama itu kepada orang tua siswa agar sama-sama menjaga semasa liburan ini anak-anaknya untuk tetap dalam pantauan Bapak Ibu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga merugikan anak Bapak itu sendiri khususnya, dan merugikan orang tua serta merugikan lembaga itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk sama-sama menjaga anak Bapak Ibu selama liburan ini. Baik, oke, terima kasih nih Bu Yati, Pak Leo sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, saya mohon maaf ada beberapa WhatsApp yang belum saya baca. Anda yang sudah mengirimkan interaktifnya via WhatsApp, saya juga aturkan terima kasih. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.